Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian, apa yang ada di sisi kamu akan lenyap, dan yang di sisi Allah yang akan kekal. Ada sebuah kisah dalam kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Waktu itu pernah Luqman yang pernah disebutkan dalam Al-Quran, pria yang bernama Luqman punya anak. Terus dia bilangkan sama anaknya, wahai anakku, apapun yang menimpamu, baik yang kau sukai maupun yang kau benci, maka katakanlah di dalam hatimu bahwa itu adalah yang terbaik untukmu. Terus, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang nabi, marilah kita menemuinya, karena sesungguhnya ia dapat menjelaskan apa yang telah kujangan kepadamu. Terus sudah tuh, mereka berdua melakukan perjalanan ke padang Sahara yang luas, membawa perbekalan yang tidak sedikit, dan juga membawa kuda atau onta yang ia tunggangi. Lalu di tengah perjalanan, di saat semua perbekalan sudah habis, mulailah yang hewan yang ditungganginya pun letih, capek. Pas udah di masa-masa kayak gitu teh, anaknya malah tertimpa suatu musibah, yaitu dengan kakinya tertancap dengan duri atau kalau di sini tulang, hingga ujung tulang tersebut mencuat ke atas menembus telapak kakinya. Lagi jalan, udah mah hidup tuh mungkin, udah mah perbakalan udah habis, terus ditimpa yang kayak gitu, kakinya bolong. Anaknya terluka, kakinya bolong karena tulangnya menancap dengan dalam sampai nembus. Terus ngeliat kayak gitu, udah ayahnya kan kasihan. Luqman nangis, dia tersedih karena anaknya luka. Anaknya teh pas lagi kena kayak gitu teh pingsan. Terus kan Luqman kan nangis karena gitu sambil ngebersihin lukanya lah. Udahnya anaknya nangis karena kena air matanya Luqman, ayahnya. Terus si anaknya bilang, wahai ayah menangis padahal bukanlah ayah yang berkata bahwa yang demikian adalah yang terbaik buatku. Lalu bagaimana halnya dengan ucapan tersebut? Sementara ayah sendiri menangis. Terus kata si Luqman teh, adapun tentang nangisku ini, wahai anakku, maka ketahuilah, andai bisa aku menukarkan semua yang ada di bumi ini untukmu, maka aku akan lakukan. Karena terlepas dari apapun, aku adalah ayahmu. Kalau misalnya kamu kayak gini, aku juga sedih liatnya. Terus bagaimana mungkin hal ini merupakan yang terbaik buatku? Jawabannya, boleh jadi yang dipalingkan darimu lebih besar daripada musibah yang menimpamu. Sekali lagi, kuncinya ada di sini. Boleh jadi apa yang dipalingkan darimu lebih besar daripada musibah yang menimpamu saat ini. Dan boleh jadi apa yang menimpamu lebih ringan daripada apa yang dipalingkan darimu. Karena ternyata setelah kejadian itu ada penjelasan kenapa sih si anaknya teh tertimpa musibah dengan kayak gitu. Dengan dia nggak bisa jalan dong, karena kaki yang buat injak tanah teh rusak, remuk karena tertusuk. Akhirnya nggak bisa jalan kan ke tujuan tempatnya. Itu teh ternyata penjelasannya karena di depan nanti itu ada suatu kota yang akan dimusnahkan sama Allah beserta dengan isinya, akan diputarbalikan, akan dihancurkan. Itu lebih besar dong daripada apa yang menimpa dia. Kematian lebih besar daripada apa yang menimpa dia. Hanya bukan sekedar yang tertimpanya itu kakinya yang kena, bukan nyawanya, bukan ayahnya juga. Nggak ada yang terluka, nggak ada yang meninggal kecuali kakinya. Dan itu lebih baik. Dan pas Dara baca ini tuh, Dara ingat Leon. Ingat kan? Kayak Leon teh pernah patah kakinya, ya kan? Jagoan dia, atraksi Leon. Nah, terus pas di kejadian kayak gitu teh ceritanya tuh dia nggak tahu ngapain lah, intinya di atas di lantai 2. Terus intinya jatuh lah. Nah, sebelum jatuh tuh setahu Dara ceritanya tuh di situ tuh ada mobil. Jadi sebelum jatuh emang dia bener ke tanah teh, dia jatuh dulu ke mobil baru ke tanah. Nah, itu posisi adanya mobil di situ tuh lebih baik buat dia daripada nggak ada mobil sama sekali. Karena dengan adanya mobil itu dia nggak langsung ke tanah, dia nggak langsung intinya ke mobil dulu. Nah, itu lebih baik daripada dia langsung ke situ. Dan kakinya yang patah juga lebih baik. Mungkin aja kalau nggak dipatahin sama Allah, mungkin aja kalau misalnya nggak ada kejadian kayak gitu, dia bakal pergi kemana yang emang Allah tuh nggak ridho di sana. Nah, makanya Allah menahan dia. Sok bayangin gara setahun goleran doang di kasur, kayak nolep banget sih, nggak ada hidupan. Cuman
tiduran. Ya kita nggak tahu ya, karena Dara juga nggak tahu gimana rasanya, karena Dara juga mondok. Jadi sesekali cuman pas liburan doang, itu juga nggak nolongin amat. Setahun sok Ayang waktu itu pernah terkilir kan 2 minggu ya kalau nggak salah, tiduran terkilir waktu itu, jatuh kakinya. Terus tiduran doang kan, bosan nggak? Bosan. Ini dia lakuin selama setahun penuh, dan itu wallahualam aku nggak pernah ngerasain dan itu yang bikin saya kayak Insya Allah Leon ya, dia kayak sesuatu yang saya banggakan gitu. Jelas saya bangga karena terlepas dari saya adiknya, saya juga ngambil pelajaran dari dia. Kayak tahun punya pikiran buat keluar dari apa yang dia kejar saat ini, bisa lah buat mikir ulang, buat nyusun rencana buat ngapa-ngapain lagi di setahun itu tuh bisa. Tapi akhirnya setahun lebih dia milih buat balik lagi ke sini, dan itu yang bikin kok nih orang keren gini si Leon. Terus pernah waktu itu kan tahun pertama pas dia masuk Magdis tuh, dia pernah luka juga kakinya. Sebelum waktu itu dia patah, dia luka kakinya. Dara waktu itu masih kelas 3 SMA kayaknya, atau kelas 5, lupa. Intinya Dara di kamar 2 SMA atau 6 lah. Udahnya Dara di kamar yang emang masih awam juga galah. Terus dia datang kan, "Ca, lihat nih kaki Leon nih." "Apa sih?" gitu kan. Terus dia bilang, "Ini pokoknya ada luka lah." Dan itu nggak tahu kenapa kan. Pokoknya lukanya segini lah. Terus dia bilang, jorok ya nggak mandi gini kayak ini gitu. Enggak, ini teh karena dosa Leon, makanya Leon teh diuji kayak gini. Kayak apaan sih, jorok aja gini. Nah, karena emang masih nggak terlalu tentang kayak nya kalau misalnya kita tuh diuji karena emang ada dosa kita, dan sebagian juga ya bukan karena dosa kita. Terus itu tahun pertama emang dia pas awal banget masuk. Terus pas itu kejadian kapan sih? Pas dia patah. Nah, intinya pas awal banget itu, pas luka kecil doang di kaki. Pas tahun depannya patah. Jadi kayak terus mikir kayak ya udah emang itu lebih baik buat dia. Saya tuh sama Leon dari SD setempat, satu sekolahan. Saya SD, dia SMP. Terus pas saya SMP satu tempat lagi di Darul Hasan di SMA. Sampai akhirnya saya SMA nggak ada dia. Terus pas saya selesai SMA, pas udahan SMA lah, udah lulus kan, ngomong kan sama papa, gini, Ica habis lulus kemana? Karena emang selalu didiktekan. Jadi nanya lah mau kemana abis ini. Ica abis ini ikut Leon aja, ikut Leon lagi. Udah bosan ya dari SD ikut Leon mulu gini kayak terus udah ikut Leon. Awalnya kayak ya udah emang biasa aja kan. Udahnya sini lah. Terus ya udah setempat lagi. Terus pernah kita obrolin kan, kalau misalnya abis dari Magdis kemana. Terus pas diobrolin, lah aku nanti setempat lagi dong kalau gitu. Ya udah nggak mau, nanti aja gini. Dah kayaknya mengingat sekarang sebulan lagi ya kalau nggak salah, dan itu bikin saya agak sedih, jujur emang sedih. Tapi ya gimana ya, mau sebangga apapun saya punya sesuatu, mau sebangga apapun saya punya seseorang di hidup saya, dia akan lenyap, dia akan pergi cepat atau lambat. Dan itu kita harus sadari, karena kita nggak punya apa-apa di dunia. Kita nggak punya siapapun di sini, semua milik Allah, dan apapun yang di dunia milik Allah, maka akan kembali kepadanya. Sesayang apapun saya kepada orang tua saya, abang saya, teman-teman saya, maka saya harus titipkan itu lagi kepada Allah, karena itu miliknya. Terus juga terkait dengan hari ini tanggal 24 Agustus, Said Milad untuk Mama. Semoga ya teman-teman, semoga Mama saya bisa diberikan kesabaran yang lebih untuk apapun yang terjadi di hidup dia, terkait dengan punya anak yang kayak gini, yang kayak gitu, yang anaknya sok-sok atraksi digenteng gitu kan, jatuh, punya anak saya kayak saya gitu. Semoga dari kesabaran beliau dalam mengasuh saya dan merawat saya, itu punya nilai besar di kemudian hari. Semoga saya bisa membawa manfaat untuk beliau. Semoga di umur yang kali ini lebih berkah dan lebih bermanfaat isi hidupnya. Saya nggak bisa balas apapun, Ica nggak bisa kasih apapun. Yang bisa Ica kasih cuma doa dan berjuang di sini. Karena perjuangan di sini juga sebagai bentuk sebagai bentuk bakti aku yang nggak bisa kasih apa-apa ke orang tua. Cukup sekian, karena ini kayak kultum ada gitu niatnya, kultum perpisahan sama Leon. Mengingat sebulan lagi kan. Ingat teman-teman, apapun yang terjadi di kita itu lebih baik daripada apa yang dipalingkan dari kita. Yang misalnya nih, Ahwat lagi masak, tek motong kan, habis itu kebeset lah tangannya. Nah itu tuh lebih baik daripada kebesetnya tuh di mata atau di bagian mana yang emang itu tuh lebih sakit daripada di tangan. Pikirannya harus disetel seperti itu, karena apa? Untuk lebih kita bisa menerima, oh ternyata emang ini tuh lebih baik daripada di sini gitu. Kuncinya apa tadi? Kuncinya boleh jadi apa yang dipalingkan darimu lebih besar daripada musibah yang menimpamu, dan boleh jadi apa yang menimpamu lebih ringan daripada apa yang dipalingkan darimu.